Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana min dhulumatil jahli wad dayajiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah abi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa farrij bifadlik wa minnatik amma ba'du. Faqad qala rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fil hadits innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Abdurrahman mata'anallahu bituli hayatih, guru kita Al-Ustaz Haris mata'anallahu bituli hayatih, Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rayyan Bapak Al-Ustaz Haji Syamsul Arifin hafizahullah ta'ala, juga yang saya hormati Ketua DKM Mushol Al-Hijrah, siapa namanya Ustaz? Ustaz Arif, Bapak Ustaz Arif, lupa saya. Juga yang saya hormati seluruh asatid wal asatidah akhifillah, dan juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan tak lupa juga akhifillah Ustaz Syarif Hidayatullah beserta jamaah, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling besar selain apa yang pada malam hari ini kita rasakan. Ketersambungan hati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketersambungan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling agung. Itulah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud terbesar dari rahmat Allah. Itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulku, bifadlillah, karena keutamaan Allah, wa rahmatihi, dan juga karena rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka karena rahmat Allah dan karena keutamaan dari Allah lah kalian atau mereka seharusnya berbahagia. Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardahu menafsirkan bahwa fadlullah adalah ilmu dan rahmatullah adalah Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kalau kita pengen bahagia, maka landasan kebahagiaan kita adalah Rasulullah. Kalau kita pengen senang, maka yang menjadi penyebab kita senang adalah Rasulullah. Karena kalau kebahagiaan kita bukan karena Rasulullah,
kalau kesenangan kita bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah kebahagiaan yang semu, semuanya hanyalah kebahagiaan yang sebentar, semuanya hanyalah kebahagiaan yang tidak abadi. Karena hati yang tersambung dengan baginda Nabi itu akan menjadi hati yang diangkat oleh Allah. Hati yang tersambung dengan baginda Rasul akan juga terangkat oleh Allah. Dalam satu ayat yang sering kita baca dalam sholat, Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Apa makna dari wa rafa'na laka dzikrak? Kami angkat, kata Allah, dzikrak, penyebutanmu wahai Muhammad. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya di alam dunia sebelum nanti di akhirat siapa aja menyebutkan, dan tidak lewat sedetik pun kecuali di detik tersebut terucap nama baginda Nabi. Minimal banget kapan? Pada saat adzan. Kita ketika adzan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kita sholat, sah nggak kalau kita syahadat cuman asyhadu alla ilaha illallah, nggak pakai asyhadu anna muhammadan rasulullah, sah nggak sholatnya? Enggak. Sehingga nama Nabi itu memang Allah yang memviralkan. Nama Nabi itu Allah yang membuatnya menjadi terkenal. Dan setiap yang tersambung dengan Nabi juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia, hewan aja terangkat derajatnya oleh Allah gara-gara ada ketersambungan dengan Nabi. Loh kok bisa? Iya. Kalau kita lihat sejarah para raja, sejarah para sultan, kalau kita lihat sejarah para penguasa, siapa penguasa dari dulu sampai sekarang yang setiap detail kehidupannya masih disebutin oleh orang banyak? Fir'aun. Apa yang dikenal dari Fir'aun? Kekufurannya. Dan yang dikenal cuman Fir'aunnya. Kita nggak tahu istananya Fir'aun namanya apa, kita nggak tahu celananya Fir'aun namanya apa, kita nggak tahu kendaraannya Fir'aun namanya apa. Namrud juga sama, Abu Jahal, Abu Lahab juga sama. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hewan yang memiliki ketersambungan batin dengan baginda Nabi jadi terangkat. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, baik dalam kitab hadis yang menjadi ummahatul kutub, ya, kitab-kitab hadis inti seperti Kutubus Sittah ataupun yang sudah hasil saduran dari Kutubus Sittah. Misal dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi, atau dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam An-Nabhani, atau dalam kitab, misalkan dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu sampai pedangnya Rasulullah diceritakan oleh para muhadits. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya ke gurunya ke gurunya. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baglatun ahdahal muqawqis wa sammaha duldul. Rasulullah punya baglah, punya keledai, punya hewan tunggangan hasil hadiah dari Muqawqis. Rasulullah ngasih nama hewan tersebut dengan nama duldul. Siapa di dunia ini yang hewannya aja masih ketenget namanya? Kita paling banter tahu nama kucing Tom and Jerry sama nama curut. Punya siapa? Punya Warner Bros. Kita paling kenal itu. Itu pun karena filmnya dan tidak membawakan kemanfaatan buat kita. Tapi ketika kita menyebut nama-nama hewan baginda Rasul yang terikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seketika kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka seharusnya malam hari ini kita berbahagia dengan adanya peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Perayaan Maulid Nabi itu udah kayak matahari di tengah bolong di siang hari. Kita di siang hari dibilangin lagi panas-panasnya ada matahari, kita selepet orang yang kita bilangin. Ngapa? Nggak usah pakai dibilangin juga gue tahu ada matahari. Yang mengingkari keberadaan matahari di siang bolong cuman orang yang tunanetra doang, karena dia nggak melihat matahari tersebut. Tapi tetap dia juga ngaku panas amat, ya kan keberasa. Perayaan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Mau dari sisi mana bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mempermasalahkan Maulid ini? Misalkan ada yang nanya, ngapain sih tadi pakai berdiri-berdiri segala kayak orang lagi disetrap aja? Emang ada tuntunannya kita berdiri di tengah-tengah pembacaan sirah nabawiyah? Ada nggak tim hadroh? Ada nggak anjurannya? Ada nggak tuntunannya? Hah? Ada kan di Maulid itu tadi namanya mahallul qiyam, tempat di mana kita berdiri, disuruh berdiri, ya kan? Ada nggak tuntunannya? Ada. Siapa yang nyuruh? Nabi apa bukan? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh kita buat berdiri, Pak. Allah yang nyuruh kita buat berdiri menghormati baginda Nabi. Yang bener, cuman kitanya aja yang kurang baca Quran, cuman kitanya aja yang kurang ngebet, cuman kitanya aja yang terlalu terperangkap dalam tempurung. Kalau kita mau tafakuri firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, qul innama a'idukum biwahidatin antakumu lillahi matna wa furoda thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Allah bilang begini dalam Al-Quran, wahai kekasihku Muhammad, bilangin ke umat-umatmu. Apa ya Allah yang harus saya sampaikan ke umatku? Nih, bilang begini sama mereka, wahai umatku, innama a'idukum biwahidah, saya nggak ada wasiat banyak-banyak, nggak ada nasihat banyak-banyak, cukup satu. Apa? Antakumu lillah, berdirilah kalian karena Allah. Mau diartiin yang lain, komayakumu selain berdiri, ada arti komayakumu selain berdiri? Hah? Antakumu lillah, berdirilah kalian karena Allah. Jadi berdirinya kita tadi di mahallul qiyam lantaran apa? Melaksanakan perintah Allah subhanahu. Cuman kalau bisa mah lanjutin ayatnya, jangan cuman berdiri doang, tapi apa? Tsumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Dalam berdirinya kalian itu harus tafakkur bahwa Nabi yang aku utus ini bukan orang gila seperti yang diklaim oleh orang-orang kafir. Maka alangkah baiknya dalam mahallul qiyam kita resapi di dalam hati kita. Itulah kenapa kita setidaknya mesti tahu apa yang dibaca. Setidaknya kalaupun kita nggak tahu arti yang kita baca, paling enggak kita tahu bahwa itu sedang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tim hadroh ngebawain kita dengan suaranya yang merdu-merdu, masya Allah, kalah Lesti Kejora. Lewat. Ya enggak? Baik yang vokalnya, semangatnya, masya Allah. Baru malam ini saya hadir maulid, tipenya tipe mix. Tahu mix? Campuran. Kata MC acara selanjutnya pembacaan Maulid Barzanji hadoroh kepada Imam Ja'far Al-Barzanji. Baca depannya Maulid Dia Ulami. Muqaddimahnya Maulid Dia Ulami, isinya Maulid Barzanji. Begitu mahallul qiyamnya juga di blender sama dia. Baca Barzanji juga, baca Dia Ulami juga. Boleh. Yang penting pulang bawa berkat. Tapi inti dari itu semua adalah bagaimana kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ada bapak-bapak yang nanya, emang itu yang dibaca tadi apa sih? Oh, yang dibaca itu sejarah Nabi. Ulama ngarang kitab maulid. Kitab maulid itu artinya sejarah kelahiran Nabi. Itu yang biasa kita baca. Banyak pak, bukan cuman Barzanji aja. Ada maulid Barzanji, ada maulid Syaraful Anam, ada maulid Simtud Durar, ada maulid Ad-Daibai, ada maulid Abdiyaul Lami, ada maulid Syarabut Tahur. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir yang selama ini menjadi sandaran orang-orang yang anti maulid, beliau juga ngarang kitab maulid. Al-Imam Ibnu Katsir, muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang selama ini dijadikan sandaran dalil bagi orang-orang yang anti maulid, beliau juga ngarang kitab maulid. Cuman bentuknya nathar, bukan syair. Bentuknya nathar seperti Barzanji, kemudian disyairkan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bapak-bapak nanya, emang kalau bikin buku sejarah maulid baginda Nabi terus boleh dibaca bareng-bareng? Emang ada tuntunannya di zaman Nabi? Orang sekarang kan dikit-dikit nanya zaman Nabi, tapi naik motor NMAX. Kagak naik onta, tapi naik Alphard, tapi dikit-dikit mau sama persis sama Nabi. Ya. Kalau mau sama persis sama Nabi mah tiru, sampai keluarganya juga tiru. Sayyidatina Fatimah kalau pengen persis sama keluarga Nabi, bininya kudu bener-bener niru Sayyidatina Fatimah. Gimana Sayyidatina Fatimah? Satu ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha datang ke rumah Rasulullah ngeluh. Opa, itu orang Korea ya. Wahai ayahanda, engkau ini kan Nabi. Yang namanya Nabi mah malu kalau anak perempuannya tangannya kapalan. Tahu kapalan? Nah, tim hadro pasti tahu kapalan tuh. Apalagi yang bagian nabu. Ya, kalau vokal sih enak, megang mic. Ya enggak? Paling dia suaranya doang yang kudu dijaga. Makanya vokal mah nggak boleh makan gorengan. Ya, jangan makan gorengan, jangan makan minyak, jangan makan langsung, jangan makan panci, jangan. Ya. Tangan Sayyidatina Fatimah kapalan, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, tangan saya kapalan. Emang kenapa bisa begitu? Karena saya selalu bikin makanan buat suami tercinta, Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidatina Fatimah kalau lagi ngebejek adonan roti, karena di sana memakannya roti, itu lama-lama kapalan. Ya mungkin kalau kayak perempuan zaman sekarang, ya kapalan juga ada karena khidmah di dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Minta sama Rasulullah dicariin pembantu. Cariin pembantu ya Nabi, biar tangan saya nggak kapalan lagi. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu pengen Fatimah, jangankan pembantu, kamu akan saya berikan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Masya Allah. Kalau ibu-ibu datang ke suami ngadu begitu, suaminya ngomong, kamu akan saya berikan dunia dan segala isinya. Itu yang ada di bayang-bayangnya ATM unlimited, kartu kredit yang tanpa batas. Ya enggak? Yang ada di benaknya, waduh, ntar berlian, ntar tas Hermes, ntar sepatu Gucci, ntar baju Lacoste, udah macem-macem dah. Celana Zara, apal buat bahan ceramah mah Pak Haji punya mah kagak. Ya enggak? Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kalau kamu pengen dunia dan segala isinya yang lebih berharga dari dunia dan segala isinya, maka baca setiap sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi sempurna 100. Kata Sayyidatina Fatimah, oke, siap. Rasulullah nanya, masih mau pembantu? Enggak. Biarin tangan saya kapalan, yang penting saya dapat yang lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Ini ibu-ibu yang pada malam hari ini hadir, insya Allah milih yang sama.
Ntar makanya tes pulang. Bapak yang istrinya hadir tanya, "Mah, mau ATM unlimited apa mau wirid yang tadi dikasih sama si Rido?" Jawabannya insya Allah mau dua-duanya. Mau dua-duanya. Tuh, kalau pengen bener-bener ngikutin baginda Nabi, ikutin sampai segitu, bisa nggak? Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah tak sesederhana itu. Segala sesuatunya ada tuntunannya. Kalau kita selama ini mempermasalahkan emang maulid yang dibaca nggak ada tuntunannya, siapa bilang nggak ada tuntunannya? Sebelum Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji ngarang maulid, sebelum Al-Imam Ali Al-Habsyi ngarang maulid, sebelum Imam Daibai ngarang maulid, sebelum para ulama-ulama lain ngarang maulid, ada satu sosok yang terlebih dahulu ngarang maulid di depan Rasulullah. Siapa? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu pulang perang Tabuk, Rasulullah sama sahabat lagi pada ngasoh. Kata Sayyidina Abbas, daripada ngasoh tijel-tijel begini, nggak jelas begini, mendingan saya nyamperin Nabi. Kata Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, idzan li an amtadihak." Ya Rasulullah, izinin saya buat memujimu. Apa kata Rasulullah? Qul la yafdudillahu fak. Katakanlah apa yang ingin kau puji dan kau sampaikan, maka Allah nggak akan bikin gigimu ompong. Jadi fadilah banyak memuji Nabi, gigi utuh. Makanya dalam manaqib Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sampai beliau wafat tidak ada satupun giginya yang tanggal, nggak ada satupun giginya yang bolong, nggak ada satupun giginya yang copot. Nggak kayak kita, umur 17 tahun gigi udah bolong, umur 15 tahun gigi dipagerin, udah kayak ayam gigi dipagerin. Coba tuh lihat vokal, ada nggak yang giginya ompong? Karena sering memuji Rasul. Kalau giginya ompong emang dasar berkat haram aja dimakan kali. Yang bukan jatah dia diembat. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Syairnya begini, min qabliha tibta fid dilali wa fi mustaudain haitsu yukhsaful waraqu. Ya Rasulullah, engkau dulu tinggal di alam surga bersama Nabi Adam. Ini kalau dipanjangin penjelasan syairnya panjang, bagaimana perjalanan Rasulullah dari surga sampai terakhir ke alam dunia. Intinya di dalam sulub Nabi Adam ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Begitu makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, udah akhirnya Sayyidina Nabi Adam alaihi salam disuruh pergi ke bumi. Nyampe di bumi apa kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Tsumma habattal biladala basyarun anta wala mudghatun wala alaqu. Kemudian engkau turun ke muka bumi. Di bumi belum ada siapa-siapa, karena cuman baru ada Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Dan ketika engkau turun ke bumi, engkau juga belum berbentuk manusia, belum berwujud jasad, belum juga berbentuk segumpal darah ataupun segumpal daging. Masih di dalam sulub Nabi Adam. Bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahul gharaqu. Dari sulubnya Nabi Adam pindah ke sulubnya Nabi Syed, pindah ke sulubnya Nabi yang selanjutnya Nabi Idris, sampai akhirnya ke Nabi Nuh alaihi salam. Naik ke perahunya Nabi Nuh, terjadi banjir yang melebihi banjir bandang, seluruh muka bumi habis. Tinggal Nabi Nuh
dan juga keturunan-keturunannya, dan 80 pasang orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh semuanya meninggal, kecuali keturunan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana dimaktubkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ja'alna dzurriyyatahum humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itu yang tersisa, yang awet. Jadi kita semua sekarang ini adalah orang-orang zigot kita ini dulu ngikut di perahunya Nabi Nuh, ya. Yang kufur-kufur udah habis, tenggelam. Dan umat Nabi Nuh yang beriman yang masuk ke dalam perahu tersebut juga meninggal. Sisa 3 dari anak Nabi Nuh alaihi salam. Selain Kan'an mati. 3 ngikut Nabi Nuh selamat. Siapa? Sam, Ham, Yafith. Nah ini 3 ini, kita salah satu di antara 3 itu. Makanya alhamdulillah, berarti dengan ini Pak Haji Suyatno adalah keturunan Nabi. Nabi Nuh tapi. Ya bukan Nabi Muhammad, Nabi Nuh udah pasti. Nabi Nuh udah pasti. Kalau Nabi Muhammad ya ntar dulu lah. Nah, setelah itu apa? Tsumma waratta narul khalili wa anta fi sulbihi kaifa yahtariqu. Kemudian engkau dipindahkan lagi ke sulubnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya gara-gara di dalam tubuh Nabi Ibrahim ada zigotnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika dipanggang oleh api. Dan terus sampai akhirnya Sayyidina Abbas ibnul Muttalib menceritakan proses kelahiran Nabi. Kalau di dalam Barzanji apa tadi? Di dalam Barzanji salah satu penggalan yang dikatakan dalam fasal maulidnya, wa hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu wa niswatun minal hadiratil qudsiyah. Itu kan lagi proses persalinan Siti Aminah. Siti Aminah brojolin Nabi Muhammad, bidannya siapa? Bidannya nggak nanggung-nanggung. Siti Asiyah datang dari alamul arwah. Siti Maryam ikut juga mendampingi Nabi Muhammad dan mendampingi persalinan Sayyidatina Aminah. Tidak dalam bentuk jasad karena semuanya sudah wafat, tapi dalam bentuk ruh. Dalam bentuk ruh. Dijelaskan itu semua. Sayyidina Abbas ibnul Muttalib juga menceritakan proses kelahiran Nabi. Apa kata beliau dalam syairnya? Wa anta lamma wulidta asyraqatil anwaru wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalikad diya'i wan nuri wa subulir rasyadi nahtariqu. Wa anta lamma wulidta, dan engkau ketika dilahirkan. Ini siapa yang ngucapin? Sayyidina Abbas ngomong di depan Nabi. Dan engkau ketika dilahirkan seluruh semesta bercahaya. Ya kan? Kalau kita lihat irhasotnya Rasulullah, keajaiban-keajaiban yang terjadi di masa kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati begitu mulianya kelahiran Rasulullah. Sayyidatina Aminah menceritakan bahwasanya di saat Rasulullah dilahirkan, muncul cahaya yang mana dengan cahaya tersebut beliau melihat istana yang ada di Syam. Itulah keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai setelah itu kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, wa nahnu fi dzalikad diya'i wan nuri wa sublir rasyadi nakhtariku. Kami dalam cahaya tersebut, dalam tuntunan tersebut kami tembus jalan. Kami tempuh jalan, artinya kami berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah habis itu Nabi Muhammad banting botol kemudian bilang bid'ah? Apakah habis itu Nabi Muhammad bilang kamu nggak boleh muji saya, kalau muji itu hanya kepada Allah dan ini adalah tauhid yang murni? Kamu haram muji-muji saya? Enggak. Rasulullah nggak bilang itu syirik, nggak bilang itu bid'ah, nggak bilang itu kufur, nggak bilang itu haram. Yang ada Rasulullah berdiri nyium kening Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ayo, yang masih ragu nggak usah ragu.
Semua sudah ada tuntunannya, semuanya udah ada juklak dan juknisnya, semuanya udah ada RPP-nya, semuanya udah ada undang-undangnya, semuanya telah dituntunkan oleh ulama salaf. Sekecil apapun Rasulullah mengajarkan, maka itu akan menjadi perhatian para ulama kita dan akan diikuti. Karena apa? Karena dengan seperti ini nambahin cinta kita ke Nabi. Dengan kita merayakan maulid baginda Rasul, kita jadi semakin terikat dengan Rasul. Terus terang aja, mohon maaf, kalau bukan karena maulid mah di kampung kita yang namanya rumah boro-boro mau ngaji tentang baginda Nabi. Kecuali yang emang nyantri. Kalau setiap malam kita di rumah menceritakan tentang Rasulullah, jarang orang di kampung kita yang kayak begitu. Makanya dengan ada maulid Nabi kita jadi kenal baginda Rasul. Dan seharusnya peringatan maulid Nabi bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari kita ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak-anak masih datang ke sini mau mendengarkan kisah baginda Rasul, mau mendengarkan keistimewaan Rasulullah. Ya. Kalau di Tarim setiap malam menjelang tidur itu sekeluarga ngumpul. Kalau di bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sebelum mereka tidur semua ngumpul sekeluarga. Dan gak boleh ada yang punya aktivitas lain. Mereka kumpul ngapain? Baca kitab Syama'il Muhammadiyah, baik karangan Imam Tirmidzi ataupun Imam Nabhani ataupun karangan yang lain seperti karangan Al-Qadhi Iyad. Itu kadang mereka tergantung maunya baca yang mana. Di Syama'il Muhammadiyah itu khusus hadis ngebahas tentang sosok Rasulullah. Bacanya dikit, 2 halaman, 3 halaman dibaca. Sebelum tidur dibaca, gantian bacanya, seorang 1 halaman, seorang 1 halaman, keliling. Udah selesai baca sholawat Nabi bareng-bareng 10 kali, 15 kali, 20 kali, baru tidur. Baru tidur. Sekarang Bapak tinggal buka di marketplace, tinggal buka di pasar online, ada Syama'il Muhammadiyah yang sudah diterjemahkan. Silahkan dibeli. Baca terjemahannya, nggak jadi masalah kalau buat wawasan pribadi. Ya, tapi jangan dulu buat fatwa. Ntar baru baca terjemahan aja udah jadi ustadz dadakan. Ya, ntar dulu. Kalau buat konsumsi pribadi, ada yang nggak paham nanya, silakan. Tapi kalau buat keliling ke sono kemari nyeritain apa segala macam, ntar dulu. Ya, orang mau jadi dokter spesialis saja kuliahnya lama. Dokter umum kuliah 4 tahun, 5 tahun. Dokter spesialis kuliahnya lama lagi, nambah lagi, biayanya nambah lagi. Sama, jadi ustadz juga belajarnya lama. Masa baru 3 bulan baca Syama'il Muhammadiyah terjemahan udah langsung jadi ustadz, lah enak amat. Ya, yang ada sesat dan menyesat, yang ada sesat dan menyesatkan. Tapi untuk ibadah, ya kita baca yang terjemahan nggak jadi masalah. Untuk kita nambah wawasan pengetahuan kita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sisanya silahkan kita semakin semarakan majelis yang ada di tempat kita. Semakin kita banyak hadir, semakin kita banyak tahu sosok baginda Rasul, semakin kita erat ikatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita merindukan Rasul, Rasul udah terlebih dahulu merindukan kita. Saya tutup majelis ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Rasulullah masuk ke kuburan. Kemudian Rasulullah bilang begini, "Nawaddu law ra'aina ikhwanana." Pengen rasanya kami bisa ngelihat saudara-saudara kami. Ingat bahasanya, saudara-saudara kami. Hafalkan di benak kita. Sahabat yang hadir di sekeliling Rasul bilang, komplain, kok Rasulullah punya harapan pengen ngelihat saudaranya, berarti kan ada saudaranya yang belum dilihat. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, emang kami ini bukan saudaramu? Sampai ada orang lain yang engkau anggap saudara dan engkau ingin untuk melihat dia. Apa kata Rasulullah?
Antum ashabi, kalau kalian ini sahabat-sahabat saya. Terus kalau saudaramu yang mana? Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara saya adalah orang-orang yang saat ini belum ada, tapi mereka akan datang setelah saya mati, setelah saya wafat, setelah saya meninggal. Sahabat nanya lagi, bingung. Kaifa ta'rifu ikhwanaka? Bagaimana engkau tahu saudara-saudaramu? Atau dalam satu matan tersebut, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du? Bagaimana engkau bisa tahu orang yang belum pernah datang terus engkau anggap sebagai saudara? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina yaday dhahrai khailin buhmin duhmin ala ya'rifu khailah?" Tidakkah engkau tahu bahwa apabila ada seseorang yang punya kuda rambutnya putih, kudanya cuman ada satu di tengah-tengah kuda yang semuanya warnanya hitam. Bapak punya ketombe di rambut warnanya putih, rambutnya warnanya hitam, kelihatan nggak ketombenya? Kelihatan. Begitu juga kuda yang warna putih di tengah-tengah kuda yang warna hitam, pasti kelihatan. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min atharil wudu wa ana faratuhum 'alal haud. Orang-orang yang aku gelari sebagai saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang datang dengan wajah penuh cahaya, tangan penuh cahaya, kepala penuh cahaya, kaki penuh cahaya, bekas mereka berwudu. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka di telagaku. Siapa itu kalau bukan kita? Wudu enggak? Wudu yang kita lakukan bikin wajah kita bercahaya. Wudu yang kita lakukan bikin tangan kita bercahaya. Cahaya dari bekas wudu inilah yang bikin kita kekenalan sama Nabi nanti di padang mahsyar. Dan Rasulullah sudah nungguin kita di telaga Kautsar. Rasulullah ngucapin ini 14 abad yang lalu sebelum kita semua pada lahir. Rasulullah ngucapin ini 14 abad yang lalu, bahkan sebelum bapak kita dan engkong kita dan kakek kita, uyut kita juga pada lahir. Tapi Rasulullah sudah merindukan kita. Rasulullah sudah menggelari kita sebagai ikhwannya, sebagai saudaranya. Masa kita menyia-nyiakan kesempatan indah ini untuk tidak ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berangkat kita dari majelis ini, mudah-mudahan hati kita tidak ada yang menempatinya kecuali Allah dan Rasulnya. Kita bangun dari majelis ini, kita nggak punya motivasi lain kecuali membahagiakan Rasulullah. Kita bangun dari majelis ini, kita nggak punya keinginan lain kecuali ingin menjadi umat terbaik bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah nungguin kita di telaga tersebut, maka mudah-mudahan kita datang dengan kecintaan. Karena dalam salah satu riwayat ada khilaf, telaga Rasulullah itu sebelum Sirat atau setelah Sirat. Ada yang mengatakan sebelum Sirat, ada yang mengatakan setelah Sirat. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan sebelum Sirat, setelah Sirat, maka kalau kita punya banyak dosa, kita kecebur ke neraka. Kita nggak ketemu sama Nabi di telaga. Rasulullah udah keburu masuk surga semua bersama umat-umat yang lain. Kita baru selesai dikucek di neraka, baru selesai dilondri di neraka, baru masuk ke surga. Telaga udah selesai. Rasulullah sudah masuk ke dalam surga. Akhirnya Rasulullah nungguin kita nggak ketemu, gara-gara kitanya nggak mau nyamperin. Begitu juga jika riwayat yang kita yakini adalah bahwa telaga tersebut sebelum Sirat.
maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka nggak mungkin minum dari telaga Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sifat dari telaga Kautsar, sifat dari telaganya Rasulullah, man syariba minhu la yadma'u ba'dahu abada. Orang yang pernah minum dari telaganya baginda Nabi nggak bakal ngerasain aus selama-lamanya. Orang kalau masuk ke neraka ngerasain aus. Ya, orang kalau masuk neraka akan ngerasain aus. Silakan dicari ceritanya. Orang minta makan dan minta minum ada di dalam surah Al-A'raf. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada peringatan Maulid lagi di Poris ini di Jalan Panglima Polim. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di Musholla Al-Hijrah, Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Saat sakaratul maut, saat di alam barzakh, saat kita bangkit dari kubur, saat kita di padang mahsyar, saat kita di telaga Kautsar, saat kita berjalan di atas sirat, sampai kita semua yang pada malam hari ini hadir di sini, dan juga saudara-saudara kita, sanak famili kita, kerabat-kerabat kita, semua yang kita cintai juga sama-sama senantiasa membarengi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke dalam surga dan memandang Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan kemuliaan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk kesalahan saya selaku manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.